Shalom, selamat datang di YT Artikel 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rahman. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh, perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 203, kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Apa? Kamu mengatakan Tuan Muda Rahman lelaki brengsek? Harun memandangi Lasmini, hampir saja tertawa sampai menyembur. Siapa yang memberimu keberanian untuk menghina Tuan Muda Rahman? Setelah Harun tertawa lebar, matanya melintas sedikit aura membunuh, lalu dengan perlahan berjalan ke arah Lasmini. Dia sudah lama tidak berpenampilan di hadapan Rahman, dan pada saat ini ada kesempatan untuk bertindak. Bagaimana mungkin dia akan melewatkannya? Kamu, apa yang mau kamu lakukan? Lasmini melihat Harun berjalan ke depannya dengan wajah konyol, tatapan matanya langsung menjadi sedikit panik. Sebenarnya pada saat ini hatinya sudah putus asa, hanya untuk kehormatan yang kasihan itu, dia masih ingin menahannya sebentar. Sudahlah, jangan menakuti gadis kecil lagi. Rahman berkata, kalau begitu, Tuan Muda Rahman, menurutmu bagaimana membereskan mereka? Harun tertegun sebentar, lalu bertanya. Messi menggelengkan kepalanya, tetapi Harun masih belum mengerti. Dia tersenyum lalu mengamati Rizky, masih belum mulai berbicara, dia menyium bau busuk. Anjir, kamu buang air kecil. Beraninya kamu buang air kecil di kamar pribadiku, apakah kamu ingin mati? Messi menendang Rizky, ternyata Rizky ketakutan sampai buang air kecil, ini benar-benar membuatnya pasrah. Lasmini juga menyium bau di tubuh Rizky, matanya langsung mengeluarkan ekspresi jijik, dan memandang rendah Rizky. Kak Messi, maaf, aku. Rizky ketakutan sampai kehilangan kendali, wajahnya menjadi sangat pucat. Tadi kamu mengatakan bahwa gadis ini menyuruhmu datang untuk membereskan saudaraku. Messi bertanya sambil menutup hidungnya. Saudara, raut wajah Lasmini memucat, dia tidak menyangka bahwa Rahman si playboy adalah saudaranya Messi. Ini tidak mungkin, Messi adalah orang hebat, bagaimana bisa bersaudara dengannya? Rizky dan lainnya memasang wajah putus asa. Sudahlah jika Harun memanggil Rahman dengan sebutan Tuan Muda Rahman, dan saat ini Messi memanggilnya saudara, dan mereka malah ingin bertarung dengan orang hebat seperti ini, mampuslah hari ini. Benar, Kak Messi, kami sudah mengetahui bahwa kami salah, mohon berikan kami sebuah jalan untuk hidup. Rizky terus-menerus bersujud meminta ampun. Berikan saudaraku sebuah penjelasan terlebih dahulu. Messi berkata dengan dingin. Wajah Rizky terbodoh, bagaimana menjelaskannya? Kak Rizky, seharusnya maksud Messi adalah menyuruh kita memukul Lasmini untuk membalas dendamnya Tuan Muda Rahman. Seorang pria yang sekolah selama beberapa tahun memiliki otak yang lebih bagus, sebentar saja sudah mengetahui maksud dari perkataan Messi. Lasmini adalah perempuan. Messi dan lainnya ingin menjaga martabat mereka, tidak ingin memukulnya dengan tangan sendiri. Tetapi mereka pada awalnya sekelompok dengan Lasmini, maksud Messi adalah ingin mereka memberi pelajaran kepada Lasmini. Mata Rizky menjadi cerah, langsung bangkit dari lantai lalu memberi Lasmini sebuah tamparan. Rizky, apakah kamu sudah gila? Mengapa kamu memukulku? Lasmini merespon, menutupi pipinya kemudian berkata dengan marah. Dia tidak menyangka bahwa dia merawat seorang pencundang, dia bahkan berbalik menamparnya. Yang kutampar adalah kamu si wanita jalang, kalau bukan kamu yang mengatakan bahwa Tuan Muda Rahman adalah si playboy, apakah kita akan begitu bodoh masuk dalam jebakanmu? Kamu ingin mencelakai kami, bukan? Rizky berkata dengan marah, lalu menendang Lasmini dengan satu kaki. Lasmini mendengus, terjatuh ke lantai, melihat aura kebencian di mata Rizky, dia juga menjadi sedikit takut. Rizky, apakah kamu sudah tidak menyukaiku? Kamu telah menyukaiku begitu lama,
selama kamu menyelamatkan aku hari ini, maka aku akan setuju menjadi pacarmu. Lasmini masih berpikir untuk memanfaatkan Rizky si anjing penjilat ini. Aku menyukaimu. Hehe, wanita sepertimu sudah terlalu palsu. Apakah kamu mengira aku benar-benar menyukaimu? Kalau bukan kamu sedikit cantik, masih seorang perawan, dan aku ingin menidurimu, apakah aku akan begitu menjilatimu? Rizky berkata lalu menendang tubuhnya Lasmini lagi. Lasmini yang kesakitan sampai air matanya mengalir keluar. Kamu masih tidak dengan segera bersujud meminta maaf kepada Tuan Muda Rahman. Rizky menendang Lasmini lagi. Wajah Lasmini putus asa, dia tidak menyangka bahwa Rizky ternyata hanya ingin bermain dengannya. Dalam hatinya juga senang bahwa dia tidak menyukai Rizky dan selalu tidak memberinya sebuah kesempatan, kalau tidak dia sudah menjadi mainannya Rizky. Rahman, berapa banyak uang yang kamu berikan kepada Messi agar dia membantumu membuat pertunjukan ini? Lasmini sudah takut, dia berlutut di hadapan Rahman, tetapi di dalam hatinya masih memandang rendah Rahman. Dia percaya dengan penilaiannya, Rahman bukanlah seorang tuan muda, dia pasti memberikan Messi uang untuk menyuruh mereka berurusan dengannya. Bangsat, lebih perhatikan ucapanmu. Apakah kamu layak memanggil nama Tuan Muda Rahman? Rizky tidak bisa menahan lalu menamparkan wajah Lasmini lagi. Di dalam hati Lasmini sudah putus asa, dan sangat marah terhadap Rizky. Bocah ini benar-benar memiliki bakat menjadi anjing penjilat. Sebelumnya demi mendapatkan dia, tidak ragu untuk menjadi anjing penjilatnya. Dan saat ini demi melepaskan diri, lebih tidak ragu lagi untuk menjadi anjing penjiatnya Rahman. Wajahnya kesakitan, tetapi masih tetap meremehkan Rizky. Messi dan lainnya terkejut, Rizky benar-benar sangat kejam. Demi melepaskan diri, demi mengurangi sedikit pukulan, dia bahkan tega untuk memukul wanita yang dia sukai, benar-benar kejam. Menamparnya 10 kali, maka kejadian hari ini tidak ada hubungannya denganmu. Rahman melihat ke arah Rizky lalu tiba-tiba berkata, dia ingin melihat apakah Rizky benar-benar sangat kejam. Ketika Rizky mendengar perkataan itu, wajahnya mengeluarkan ekspresi bahagia, berbalik badan lalu berkata dengan hormat kepada Rahman, terima kasih Tuan Muda Rahman, aku pasti tidak akan mengecewakan Tuan Muda Rahman. Dia selesai berbicara, lalu menoleh ke arah Lasmini. Rizky, kamu berani memukulku. Raut wajah Lasmini berubah drastis, dengan ketakutan melihat Rizky. Rizky tersenyum dingin, lalu berkata dengan kejam, Lasmini, 10 tamparan hari ini pantas kamu dapatkan. Siapa yang menyuruhmu buta, bahkan berani memprovokasi Tuan Muda Rahman? Dia adalah Tuan Muda Rahman yang bohongan. Dia adalah kakak ipar pecundangnya Lisa. Bukankah kamu mengenal Lisa? Jika kamu tidak percaya kamu boleh pergi bertanya pada Lisa. Lasmini berkata dengan keras. Rizky terkejut, hatinya sedikit ragu, dia ingin berbalik melihat Rahman, tetapi akal memberitahunya, tidak peduli apakah Rahman adalah kakak ipar pecundangnya Lisa, hari ini dia adalah saudaranya Messi, dia hanya perlu mengikuti keinginan Rahman atau Messi, kalau tidak jangan harap dia bisa berjalan keluar dari sini hari ini. Dasar wanita jalang, sudah saat seperti ini dan kamu masih ingin menyesatkanku, sialan. Rizky memaki sebentar, lalu memberi sebuah tamparan kepada Lasmini. Dia memegang kerah baju Lasmini, tidak peduli bagaimana Lasmini menangis dan memberontak, piak-piak-piak, 10 tamparan dengan kejam terjatuh di wajah Lasmini. Rizky benar-benar sangat kejam, setiap tamparan penuh dengan kekuatan, Lasmini sudah tertampar sampai pusing, bahkan sepertinya sudah melupakan rasa sakit itu. Tuan Muda Rahman. Setelah selesai menamparkan Lasmini, Rizky melihat ke arah Rahman. Kamu sudah boleh pergi. Rahman melambaikan tangannya. Saat ini badan Messi masih mengeluarkan bau busuk, dia masih perlu menahan nafasnya. Rahman, apakah kamu ingin membandingkan uang siapa lebih banyak dengan keluarga Lasmini? Lasmini yang telah kembali sadar, masih tidak percaya bahwa Rahman adalah seorang tuan muda. Dia masih percaya dengan penilaiannya,
Rahman pasti membayar Messi dan lainnya untuk datang membuat pertunjukan ini. Rahman mengamati kedua sisi pipi Lasmini yang sudah sangat membengkak, lalu menggelengkan kepalanya, dan berkata kepada Messi, suruh Yakob datang mengambil orang ini. Bersambung.